bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Masih bersama kami pemirsa tentunya di Pagi Seru. Oles berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa, ini baru-baru ini ya kabar duka menyelimuti dunia hiburan internasional. Sekaligus dunia hiburan Taiwan yang tengah berduka setelah kepergian artis ternama Baby Shu yang dikenal luas lewat perannya dalam serial Meteor Garden. Siapa nih pemirsa yang suka nontonin Meteor Garden? Mungkin dulu banget ya, karena aku juga waktu kecil aku nonton juga ya Meteor Garden. Ada ini kan kalau Baby Shu tuh berperan sebagai Tong Sancai, kemudian juga ada Do Mingse, ada Hu Jule dan yang lain-lainnya ya. Yang ini memang sebelum boomingnya drama Korea, drama Taiwan Meteor Garden ini benar-benar merajalela di seluruh negara ya, salah satunya di Indonesia. Namun ya ini kabar mengejutkan terjadi karena Baby Shu yang merupakan artis Taiwan ya meninggal dunia pada usia 48 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh saudara perempuannya yaitu adalah Di Shu. Dikutip dari beberapa sumber ya bahwa memang saudara perempuan dari Baby Shu ini mengonfirmasi bahwa kematian Baby Shu dalam kematiannya ya ini adalah penyakit pneumonia yang berkembang setelah ia tertular influenza saat berlibur bersama keluarga di Jepang. Ya, ini akhirnya juga menyampaikan betapa berartinya sosok Baby Shu ya bagi keluarga, kemudian juga tentunya bagi rekan-rekan kerjanya, kemudian bagi orang-orang yang dikenalnya ya, seperti itu pemirsa. Nah, memang kalau semisal kita lihat ya kabar duka mengenai kepergian bintang drama TV populer tahun 2000-an ini ya, ini akhirnya membawa kembali perhatian pada bahayanya pneumonia, penyakit yang telah merenggut banyak nyawa di seluruh dunia. Nah sebenarnya apa sih pemirsa gitu ya penyakit dari pneumonia itu sendiri? Nah pneumonia ini merupakan salah satu penyakit penyebab kematian paling umum di dunia. Penyakit ini adalah kondisi peradangan pada paru-paru khususnya di alveoli yang merupakan kantung udara kecil, tempat pertukaran oksigen dalam tubuh. Pada penderita pneumonia, alveoli ini terisi nanah dan cairan yang menyebabkan pernapasan terasa menyakitkan dan mengurangi kemampuan tubuh untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan penyakit ini dapat berkembang akibat infeksi patogen seperti virus, bakteri, dan juga jamur. Nah sebenarnya ya yang patogen ini tuh mudah menular seperti itu melalui batuk ataupun bersin. Nah ini akhirnya menjadi sebuah edukasi ya pemirsa. Apalagi kan ini kita juga di musim yang kadang hujan, kadang panas gitu kan. Biasanya nih banyak sekali orang-orang yang terserang flu. Nah ini bisa menjadi salah satu ibaratnya imbauan gitu ya. Siapa tahu gitu kan ya bating-bating juga ya kalau misal terkena penyakit tersebut. Tapi ini ada baiknya kita tahu gejalanya yang sebenarnya ya dari penyakit pneumonia itu dapat bervariasi. Mulai dari yang sangat ringan hingga hampir tidak terasa. Sampai ini ada juga yang amat sangat parah yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Nah, oleh karena itu pemirsa ini penting sekali untuk mengenali gejalanya. Yang pertama adalah batuk yang mungkin menghasilkan lendir berwarna hijau, kuning, ataupun sampai berdarah. Lalu ada demam, berkeringat, dan menggigil, pernapasan cepat dan dangkal, sesak napas, nyeri dada yang tajam atau menusuk yang bertambah parah saat bernapas dalam atau batuk, kemudian kehilangan nafsu makan, kehilangan energi, kemudian juga tadi ya akhirnya sering kelelahan, kebingungan terutama pada orang tua, bahkan mual dan muntah terutama pada anak kecil. Jika Anda ya ataupun anak Anda mengalami gejala pneumonia ini jangan menunggu hingga kondisinya parah atau memburuk.
baiknya memang langsung mencari pertolongan medis karena sebenarnya fenomena sendiri pemirsa dapat berkembang dengan cepat dan berisiko menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Ya ini akhirnya banyak sekali ya ibaratnya beberapa media yang menceritakan kembali bagaimana perjalanan karir dari Baby Shu itu sendiri, kemudian juga perjalanan kisah cintanya ya, yang memang ini suami saat ini yaitu adalah Dijiko ini baru menikah bersama Baby Shu itu sekitar 2 tahun. Setelah memang pada tahun 2021 Baby Shu itu cerai dengan pengusaha yang merupakan mantan suami yang dulunya gitu ya. Dan ini memang meninggalkan 2 orang anak. Ini akhirnya memang akan dikremasi di Jepang seperti itu pemirsa. Kita juga turut berduka cita dan semoga memang segala kenangan-kenangannya ini pasti akan selalu terkenang di dalam hati para penggemarnya. Selanjutnya pemirsa, ini ada pernikahan ya dari Rashid Rajasa yang merupakan anak dari Hatta Rajasa dan Tamara Kala yang diselenggarakan pada Sabtu lalu 1 Februari 2025 yang berlangsung di Ritz-Carlton, Jakarta. Nah menariknya memang ya ini kan Rashid Rajasa yang merupakan anak dari Hatta Rajasa, kemudian juga Tamara Kala yang merupakan keponakan dari Yusuf Kala. Ini kan 2 petinggi bangsa lah seperti itu ya. Ini yang menarik perhatian dari masyarakat adalah para tamu undangan yang hadir. Bahkan ya pemirsa ini 3 presiden ya, Prabowo Subianto, Jokowi dan juga Susilo Bambang Yudhoyono tampak hadir sebagai tamu undangan dari Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Majelis Penasihat DPP PAN. Nah, dalam beberapa video yang beredar juga Prabowo Subianto tampak bersalaman dan bercengkrama nih dengan Jokowi. Selain itu Jokowi juga terlihat menyapa langsung ya Pak SBY dalam pernikahan tersebut. Nah ini kalau pernikahan Rashid Rajasa ini sebenarnya kalau kita lihat kemarin memang menggunakan adat Palembang ya, yang merupakan ini pernikahan keduanya setelah Rashid Rajasa tersebut menduda selama 6 tahun ya, karena memang sebelumnya pasangan sebelumnya itu Adara Taisa itu diketahui meninggal dunia akibat mengidap kanker kulit melanoma. Nah mohon maaf tadi sementara Tamara Kala sendiri merupakan cucu dari Yusuf Kala pemirsa, bukan keponakannya. Nah ini profilnya akhirnya kan diulik ya, ini siapa sih gitu kan ya. Kalau lihat dari beberapa sumber juga ya pemirsa, kalau kalau tadi Rashid Rajasa kan kita juga sudah tahu seperti itu. Selain dari anak Hatta Rajasa, ia juga merupakan adik ipar dari Ibas Yudhoyono atau Baskoro Yudhoyono yang merupakan anak dari Presiden yang kelima Susilo Bambang Yudhoyono. Nah ini memang Tamara Kala ya ini mencuri perhatian sekali karena pesonanya yang cantik terpancar nyata dalam balutan baju pengantin dan mahkota di kepala. Memang ini kalau lihat juga ya mungkin selama 6 tahun ya ini memang Rashid Rajasa kan menduda akhirnya bertemu dengan Tamara seperti itu pemirsa ya. Ini sosok Tamara ini akhirnya mendapat sorotan juga, merupakan keponakan. Ini dari beberapa sumber ada yang bilang keponakan, ada yang bilang cucu ya. Nah kalau misal kita lihat ternyata memang keponakannya pemirsa. Ia merupakan putri dari Suhaili Kala yang merupakan adik kandung dari Yusuf Kala. Riwayat pendidikannya pun memang cukup mentereng sekali ya. Karena ini juga merupakan salah satu lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2009 ya. Dan juga aktif di beberapa aspek ya pemirsa. Ini bahkan Tamara ini melanjutkan pendidikan S2-nya di Bunka Fashion College Jepang. Wow ya, tentunya dengan background yang cukup baik ya keduanya. Ini kita berharap bahwa pernikahannya ini diberikan kebahagiaan selalu, sakinah mawadah warohmah seperti itu. Nah pemirsa, berita dari pernikahan Rashid Rajasa dan juga Tamara Kala sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa ya. Dari tadi ini dari segmen 1 kemudian sampai saat ini masih terus membersamai Pagi Seru. Masih ada berita-berita lainnya yang akan kita ulas. Maka dari itu pemirsa terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Sultan TV.
Pemirsa juga dapat menyaksikan ya di TV digital, ada di layar pemirsa bisa lihat nanti ya, silakan untuk di setting saja. Kemudian juga ada di aplikasi EcoPlay yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Serta pemirsa jangan lupa untuk membaca berita-berita yang ada di website Sultan TV dan konten-konten ter-up to date yang ada di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali pemirsa. Semoga hari ini di awal Februari pemirsa masih diberikan semangat. Kemudian juga pemirsa kerjaannya diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya. Saya Raudla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.